Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Dugaan bagi-bagi duit Komisioner KPU Solo di Pilkada 2020. Markas itu tak terlalu besar, terletak di persimpangan jalan utama Kota Surakarta, depan Taman Kerten di samping Jalan Layang Purwosari. Ruang tamu berukuran 3x4 meter berisi meja dan kursi kayu. Di atas meja dan kursi berserakan kertas berisi nama-nama warga Solo. Kantor Purnawirawan Pejuang Indonesia, PPRI, sayap Partai Gerindra, pendukung Prabowo Subianto cabang Solo itu jadi markas relawan calon perseorangan Bagio Wahyono, FX Suparjo. Sekretaris PPIR Solo, Sapardi, menyimpan data pendukung Bajo. Siapa saja yang datang ke markas Sapardi bisa secara mudah melihat data yang menurut KPU masuk informasi dikecualikan bagi publik. Berbekal data pendukung Bajo, kami pun mendatangi belasan warga di Kelurahan Semanggi dan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon. Sebagian menyatakan pendukung dan lainnya tak pernah setor salinan KTP, tapi namanya masuk dalam daftar pendukung Bajo. Satu keluarga di Kelurahan Semanggi, Sri Sugarni dan suaminya, berkata tak masuk akal dia mendukung Bajo setelah diberitahu namanya masuk dalam daftar KTP pendukung Bajo. Uzang, suami Sri, merupakan relawan pasangan Gibran dan juga Teguh. Keduanya juga tak pernah diverifikasi oleh petugas pemilihan mendukung Bajo. Operasi ilegal saat tahap verifikasi. Dana ilegal diduga berasal dari salah satu komisioner KPU Surakarta mengalir ke petugas pemilihan tingkat kelurahan hingga kecamatan. Operasi bagi-bagi duit menjalang tahap verifikasi faktual pada panitia pemilihan kecamatan atau PPK dan panitia pemungutan suara atau PPS. Sempat terungkap dalam penyelidikan internal KPU Surakarta, namun kasusnya tak jelas sampai sekarang. Lebih dari 2 sumber tirto di lingkungan penyelenggara Pilkada Solo menyebut nama Bambang Kristanto sebagai komisioner yang bagi-bagi sogokan kepada petugas pemilihan tingkat kecamatan sampai kelurahan. Tujuannya agar Bajo lolos verifikasi faktual. Kesulitan Bajo mengumpulkan dukungan setidaknya tergambar dari data KPU Surakarta, yakni 39,3% dari total 63.000 KTP disetor tidak memenuhi syarat saat tahap verifikasi faktual. Dalam Pilkada Solo semula ada 3 bakal calon independen, tapi hanya Bajo yang lolos. Lawan Bajo adalah Gibran dan juga Teguh Prakoso, putra presiden dan politikus segae PDIP Solo. Ada dugaan Bajo diloloskan KPU agar tidak ada kotak kosong dalam Pilkada Solo. Dalam Pilkada Solo ini ada dugaan maklar KTP agar Gibran tak melawan kotak kosong. KTP dicatut untuk dukung Bajo. Muhammad Halim masih sulit percaya bagaimana ia dan kedua anaknya yang tinggal di kampung Tegal Sari Lawean bisa dinyatakan masuk dalam daftar pendukung Bajo. Halim yang merupakan kakak kandung Muhammad Ali mendaftar sebagai calon wali kota Solo dari jalur perseorangan. Pada akhir Juni 2020 Halim didatangi oleh panitia pemungutan suara bersama tim verifikasi Bajo. Mereka berkata KTP Halim masuk dalam daftar pendukung Bajo. Ia pun bertanya bagaimana bisa tim Bajo mendapatkan KTP miliknya dan kedua anaknya. Pada tanggal 11 Agustus 2020, Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu melaporkan temuan KTP yang dicatut oleh pendukung Bajo. Melaporkan hal itu pada Bawaslu di Solo. Tresno dan juga Halim menjadi saksi atas temuan itu, namun Bawaslu menghentikan penanganan perkara tersebut. Ketua Paguyuban Johan Syafaat menyebut saat itu menemukan 5 warga yang datanya berupa KTP dan tanda tangannya dicatut untuk memberikan dukungan ke Bajo. Namun hanya 2 warga yang bersedia melapor sebagai saksi di Bawaslu.
Investigasi skandal korupsi Bansos menyeret nama anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Tagar tangkap anak Pak Lurah pun jadi trending di media sosial. Tanda tagar tangkap anak Pak Lurah saat ini tengah menjadi trending topik di jagat media sosial Twitter Indonesia mulai dari hari Minggu 20 Desember. Tagar itu juga trending seiring dengan topik Gibran dan Juliari Batubara sejak hari Minggu sore hari. Menggemanya tagar tersebut tidak lepas dari liputan majalah Tempo di edisi 21 sampai dengan 27 Desember 2020 yang berjudul Korupsi Bansos Kubu Banteng. Dilansir melalui kantor berita politik RMOL, di dalam artikel tersebut, sumber yang dihubungi oleh majalah Tempo mengatakan bahwa masuknya nama Sritex merupakan rekomendasi putra Presiden Joko Widodo, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Hanya saja, penyebutan untuk Gibran disamarkan oleh sumber dengan kode anak Pak Lurah. Oleh Tempo itu, kode Pak Lurah disebut mengacu pada Jokowi. Berikut ini adalah petikan dari majalah itu. Menurut dua anggota staf tersebut, masuknya nama Sritex merupakan rekomendasi putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Itu bagian anak Pak Lurah, tutur seseorang di antaranya. Sebutan Pak Lurah ini mengacu pada Jokowi. Akhir April lalu, Juliari Batubara menyatakan telah mengajak perusahaan yang berbasis di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah untuk memproduksi tas. Terkait dengan berita di majalah Tempo itu, Kepala Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief pun juga bertanya-tanya, benarkah anak Pak Lurah tersebut adalah Gibran, yang tak lain adalah putra Joko Widodo selaku presiden yang ikut dalam kontestasi Pilkada Kota Solo. Melalui akun Twitternya, ia bertanya-tanya pada hari Minggu 20 Desember, benarkah Gibran itu anak Pak Lurah? Kemudian dalam akun Twitternya lagi, Andi Arief juga menjelaskan bahwa selain anak Pak Lurah yang minta jatah pengadaan goodie bag, Juliari Batubara juga disebutkan menyewa jet pribadi untuk menyambangi kantong-kantong PDIP. Termasuk bertemu dengan staf Puan untuk menyerahkan tas berisi miliaran, upeti bansos untuk tim Banteng. Menurutnya jika benar Gibran berada dalam skema bancaan pengadaan bansos tersebut, maka Presiden Joko Widodo harus bergerak. Wali Kota Goodie Bag, Pak Jokowi semestinya tahu apa yang seharusnya dia lakukan. Setelah beredar kabar bahwa Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan putra sulung Presiden Jokowi, disebut-sebut terseret skandal kasus korupsi bansos, tentunya hal ini memantik komentar dari berbagai pihak. Isu terkait dugaan keterlibatan Gibran dalam kasus korupsi memang langsung menyita perhatian publik hingga sempat tembus trending Twitter. Pasalnya, Gibran diketahui telah merekomendasikan PT Sritex untuk ikut terlibat dalam proyek pembagian bansos. Dalam hal ini, PT Sritex sendiri berperan sebagai pemasok tas sembako bantuan sosial. Menanggapi hal tersebut, anggota DPR dari fraksi PKS, Mardani Alisera, memberikan tanggapan. Mengingat nama-nama yang diduga terlibat merupakan nama-nama besar, Mardani Alisera mengingatkan kepada KPK untuk tidak gentar dan tetap berani dalam mengusut tuntas kasus bansos ini. Melalui akun Twitternya @mardani_alisera, perlu keberanian KPK RI untuk mengusut tuntas dan perlu dukungan semua pihak kepada KPK untuk memberantas korupsi tanpa tebang pilih. Mardani juga mengingatkan pada KPK agar tidak tebang pilih untuk menangani kasus korupsi bansos yang semakin menggurita ini. Mardani meminta dukungan kepada seluruh pihak agar bersama-sama menguak dan mengusut tuntas kasus ini meskipun di dalamnya terdapat banyak nama-nama besar penguasa negeri. Dalam cuitan tersebut, Mardani mengunggah tangkapan layar majalah Tempo yang menguak soal korupsi bansos yang membawa nama Gibran dan juga PT Sritex.